Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa juga dia juga pergi dari gedung persidangan itu. Dia juga menuju ke parkiran motor. Dia akan menuju ke kontrakannya Nana. Di sini juga dia langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain lagi di sini Pak Fajar sampailah ke rumah sakit. Dia juga langsung menanyakan kepada suster. Di sini juga suster juga dia menjawab pertanyaannya Pak Fajar dan dia mengasih tahu. Di sini terlihat di ruang rawatnya Mbak Lia di sini yang masih sendirian. Dia yang masih belum sadar. Gak lama kemudian Mbak Lia juga sadar sambil memegang kepalanya masih sakit. Gak lama kemudian datanglah Pak Fajar, dia menghampiri Mbak Lia. Di sini Mbak Lia juga senang dan kaget dan Pak Fajar juga dia minta maaf kepada Mbak Lia. Di sini juga Mbak Lia juga dia ngomong kepada Pak Fajar, "Udah Mas, jangan minta maaf," kata Mbak Lia. "Saya sekarang sudah nggak apa-apa, saya juga sekarang udah boleh pulang." Singkat cerita, Mbak Lia juga dia pulang dibawa oleh Pak Fajar. Pas di tengah perjalanan di mobil di sini Mbak Lia juga ngomong dalam hatinya, "Kenapa mukanya Mas Fajar masih ketut? Apakah dia tidak ikhlas saya kerja di perusahaan Buana?" Lalu di sini juga Mbak Lia juga tetap dia merayu-rayu Pak Fajar. Di sini juga Mbak Lia ngomong kepada Pak Fajar, "Bagaimana saya kalau menyender di pundak kamu Mas?" kata Mbak Lia. "Silahkan," kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Gak banyak basa-basi, Mbak Lia juga langsung nyender di pundaknya Pak Fajar. Lalu di sisi lain Nana juga sampailah ke kontrakannya. Pas sampai ke kontrakannya dia juga langsung mengambil HP dan menelepon suaminya yaitu Dewa. Tapi di sini tidak diangkat dan HP-nya Dewa tidak aktif. Lalu Nana juga ngomong dalam batinnya, "Kamu kemana Mas?" kata batinnya Nana. Pas sudah menelepon Dewa tidak aktif, tiba-tiba dia menerima telepon dari seseorang. Tidak lain itu adalah kliennya dia. Ibu ini dia minta kepada Nana untuk dibikinkan taman bunga. Di sini juga Nana juga sudah menerima telepon dari ibu ini. Dia juga langsung pergi dari rumahnya untuk menuju ke rumahnya kliennya. Di sini juga Nana juga langsung naik taksi. Dia juga pergi menuju ke rumah orang yang mau dibikinkan taman. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga gak lama kemudian sampailah ke kontrakannya Nana. Lalu Dewa juga langsung turun dari motornya. Dia langsung mengetuk pintu kontrakannya Nana, tapi tiada yang nyaut. Lalu Dewa juga dia ngomong dalam hatinya, "Mungkin Nana belum datang, mungkin saya memperbaiki HP dulu," kata Dewa sambil dia juga pergi dari kontrakannya Nana. Lalu Nana pas di tengah perjalanan dia juga ada yang lupa karena dia tidak membawa popok junior. Dia juga ngomong kepada supirnya, suruh putar ala lagi kembali ke kontrakannya. Lalu di sini Nana juga pas di tengah jalan malah papasan sama motornya Dewa yang sudah dari kontrakannya dia. Lalu Nana juga sampailah ke kontrakannya dan dia langsung mengambil popok junior. Gak lama kemudian dia juga keluar lagi dan pergi lagi dari kontrakannya untuk menuju ke kliennya yang mau dibikinkan taman bunga. Lalu di sisi lain di sini di perusahaannya Panopal, di kantornya Panopal, di sini anak buahnya Panopal di sini dia ketemu sama si Alia Seattle. "Kebenaran kamu ketemu di sini Alia, kamu harus ikut ke ruangan saya," kata anak buahnya Panopal. Lalu si Alia Seattle juga dia mengikuti anak buahnya Panopal. Gak banyak basa-basi pas dia di ruang kerjanya dia juga langsung ngomong kepada si Alia Seattle bahwa perusahaannya Panopal rugi besar, ruginya miliaran rupiah, ini gara-gara kamu, kata anak buahnya Panopal. Di sini si Alia Seattle juga dia mengelak, "Karena ini bukan kemauan saya, ini kemauan Wilson." Tapi di sini anak buahnya Panopal juga dia langsung tegas ngomong kepada si Alia Seattle, "Pokoknya hari ini detik ini kamu saya pecat," kata anak buahnya Panopal. Si Alia Seattle juga sangat kaget mendengar omongan itu dan anak buahnya Panopal juga langsung menelepon security untuk mengusir si Alia Seattle. Gak lama kemudian security juga datang menghampiri anak buahnya Panopal dan langsung security juga dia mengusir si Alia Seattle dan dibawa pergi dari kantornya Pak anak buahnya Panopal keluar. Lalu di sisi lain
Mbak Lia juga sampailah ke kantor Laras Travel. Dia juga menyerahkan surat pengunduran diri dari travel itu. Di sini dia juga sudah menyerahkan surat pengunduran diri dan Mbak Lia juga dia pamitan kepada bos travel ini. Lalu Mbak Lia juga langsung keluar. Gak lama kemudian di sini Pak Fajar juga datang menghampiri Mbak Lia dan terlihat Mbak Lia juga sama Pak Fajar juga pergi dari kantor Laras Travel ini. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga sampailah ke toko HP. Di sini Dewa juga langsung memperbaiki HP itu. Tidak sadar di sisi lain si Tony disuruh para buana, dia juga langsung menelepon kepada para buana. Di sini para buana juga menerima telepon dari si Tony bahwa Dewa yang lagi memperbaiki HP, dan si para buana juga menyuruh si Tony bagaimana caranya juga harus mengambil HP-nya Dewa. Singkat cerita di sini terlihat Dewa yang lagi duduk menunggu HP yang diperbaiki, dan si Tony juga dia masuk ke ruang pemperbaikan HP itu, dan di sini si Tony juga menyuruh orang yang punya toko HP itu untuk mengambil HP. Tiba-tiba dimanfaatkan oleh si Tony untuk mengambil HP-nya Dewa. Pas dia kembali, dia juga sangat kaget dan berteriak bahwa ada pencuri. Di sini juga dia juga langsung mengasih tahu Dewa bahwa HP Bapak dicuri oleh orang yang pakai topi tadi. Gak banyak basa-basi, Dewa juga langsung keluar mengejar si Tony yang mencuri HP dirinya. Lalu di sini pas dia juga di jalan ditangkap oleh warga. Si Tony juga langsung dihajar oleh Dewa dan terjadilah perkelahian antara Dewa sama si Tony. Lalu di sini Dewa yang dia mau membuka maskernya si Tony, tiba-tiba pas mau dibuka datanglah dua preman membawa motor dan Dewa juga langsung diinjak dari belakang oleh anak buahnya si Tony yang membawa motor. Lalu Dewa juga nampuyak dia di bawah. Lalu Dewa juga dia sangat kesal dan sambil berdiri, ini bagaimana HP saya sekarang dicuri sama orang itu siapa? Sekarang saya tidak bisa menghubungi Nana, kata batinnya Dewa sambil dia juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di sini si Wilson alias si Kevin dia menemui si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia menghampiri si Kevin. Ada apa Pak Kevin mengajak saya? Kata si Priska kepada si Kevin. Pokoknya kamu harus ikut dengan saya sekarang. Mau kemana Pak Kevin? Kata si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Kevin juga tidak banyak basa-basi. Pokoknya kamu ikutin saya. Kamu akan dibawa ke suatu tempat untuk ada yang mau dibicarakan. Besar kemungkinan di sini juga si Kevin juga akan melecehkan si Nurus Tunjung si Priska. Dia akan balas dendam kepada si Priska. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayalo lobati soledat karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.